Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian habis istirahat? Senang. Hah? Senang. Capek? Senang. Senang capek. Sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tentunya kalian sudah paham kecerdasan artifisial ini. Kecerdasan artifisial juga sudah sering kalian gunakan. Contohnya kalian menggunakan Shopee, kalian menggunakan Lazada, kalian menggunakan YouTube, bahkan Meta AI yang ada di WhatsApp-nya itu merupakan kecerdasan artifisial, suatu kecerdasan buatan yang mampu menyerupai pikiran manusia. Ya, jadi kecerdasan ini mampu mengetahui apa yang kita inginkan berdasarkan data yang kita berikan. Paham ya? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian nanti mampu memecah masalah menjadi lebih kecil. Ya. Nah, nanti juga saya akan putarkan video. Nah, pada saat pemutaran video, tolong kalian simak, tolong kalian lihat dengan baik seperti apa kira-kira masalah yang ditampilkan di dalam video. Setelah kalian mengetahui apa masalahnya, coba kalian cari tahu lagi. Oh, kira-kira bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya. Kan seperti itu ya. Nah, saya akan putarkan videonya. Tolong simak dengan baik. Kalau masih diulangi, nanti Umi tidak kasih uang jajan lagi buat kamu. Benar kata Umi. Ya, kalian sudah melihat tayangan video di atas, jadi mungkin kalian sudah mengerti apa yang menjadi masalahnya si Jamal dan kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalahnya si Jamal. Paham? Tapi tolong tulis dulu ya di kertasnya apa kira-kira masalahnya dan apa penyelesaian masalahnya. Saya beri waktu sekitar 3 menit saja untuk menuliskan apa masalah yang dialami oleh Jamal dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, anak-anak, barangkali ada yang sudah bisa mengungkapkan ke depan ke teman-temannya apa kira-kira menjadi masalahnya Jamal dan apa yang menjadi masalahnya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya si Jamal. Ada? Silakan katakan. Ya, ada 2 orang. Siapa? Rahma dan Amin. Saya dulu saya masalah yang dialami Jamal adalah bangun kesiangan. Cara menyelesaikannya adalah memasang alarm dan tidur lebih awal. Ya, tepuk tangan untuk Rahma. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Amin.
Masalah yang dialami Jamal bangun Apa kira-kira? kesiangan gara-gara nonton televisi larut malam. Hal yang disampaikan oleh Amin dengan Rahma, jadi masalah yang dialami oleh Jamal itu bangun kesiangan. Kira-kira apa penyebab masalahnya? Ada tahu? Ya, silakan Tifa. Ya, kata Jamal tidur larut malam gara-gara menonton televisi. Nah, itu satu permasalahan kecilnya. Nah, nanti contohnya bangun kesiangan ini kita bisa selesaikan dengan masalah-masalah kecil. Yang pertama adalah misalnya tidur lebih awal. Yang kedua menyalakan alarm. Yang ketiga meminta bantuan orang tua. Nah, itu mungkin bisa cara-cara yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Jamal. Seperti tadi bangun kesiangan. Nah, sekarang kita membentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Nah, tadi di pembelajaran sebelumnya saya sudah membagi kelompok memang berdasarkan tempat duduk. Jadi kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 ada 4 orang, kelompok 3 ada 4 orang, dan kelompok 4 ada 5 orang, dan kelompok 5 juga ada 5 orang. Nanti kelompok ini akan bekerja sama, saya akan memunculkan suatu permasalahan, kemudian kalian akan pecahkan masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Nah, silakan ditulis di sticky note yang saya punya ini, nanti saya akan bagikan per kelompok. Nah, silakan ditulis. Setelah nanti kalian tulis, kalian tempelkan berdasarkan perwakilan kelompok apa yang menjadi bagian-bagian terkecil dari masalah yang akan kalian pilih. Ya. Nah, kemudian ini akan saya bagikan ya. Saya bagikan terlebih dahulu. Siapa yang suka warna pink? Kelompok berapa suka warna pink? Ya, kelompok 4. Masih ada warna pink. Nih. Suka model begini? Ya, di sini ya. Kelompok 2. Kelompok 1 ini. Kelompok 3, 5 ini. Kelompok 3 juga ini, semua dapat warna pink. Ya, nanti silakan lanjutkan isilah di kertas sticky note yang saya bagikan, isilah nanti masalah-masalah penyelesaian masalah yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak, perhatikan dari kemarin. Jadi saya sudah menuliskan ada 2 masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian yang perlu kalian pecahkan ke dalam masalah-masalah terkecil. Nah, yang pertama adalah terlambat ke sekolah. Yang kedua adalah tidak mengerjakan. Nah, kelompok berapa tadi yang ingin mengerjakan yang terlambat ke sekolah yang ingin mencatat? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian tidak mengerjakan PR, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, setelah kalian menentukan masalah dalam sehari-harinya yang akan kalian selesaikan masalahnya, penyelesaian masalahnya, ada kan tadi sticky note yang dikasih yang diberikan ke kita semua. Nah, silakan tulis apa penyelesaian masalahnya. Jadi penyelesaian masalahnya ditulis, misalnya nomor 1 ditulis 1 lembar saja, dan lanjut lagi nomor 2. Setelah selesai, anak-anak kalian tempel di sini. Yang mendapat tadi tugas terlambat ke sekolah silakan tempel di sini. Yang mendapat tugas tidak mengerjakan PR silakan tempel di sini. Setelah itu nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi sekarang sudah waktunya kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Silakan mendekat.
melihat dan menyaksikan di depan hasil kerja kalian. Ya, jadi kelompok yang tidak mengerjakan, yang mendapatkan masalah tidak mengerjakan PR tadi ada dua, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, untuk kelompok 5 ternyata cara menyelesaikan masalahnya dengan tidak mengerjakan PR ini ada 3 masalah yang akan dijalankan sehingga solusi dan tidak mengerjakan PR ini terlaksana. Kemudian kelompok 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan untuk menyelesaikan masalah ini tidak mengerjakan PR. Nah, selanjutnya kita lihat di kelompok yang menyelesaikan masalah terlambat ke sekolah. Ini tadi kelompok apa ya? Kelompok 3. Kelompok 3 memiliki 4 tahapan untuk menyelesaikan masalah terlambat ke sekolah. Sedangkan ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 juga memiliki solusi 4 juga untuk menyelesaikan masalah ini terlambat ke sekolah. Sedangkan kelompok 3 ya, 2. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 solusi yang dia akan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, nah sekarang setelah kita tempelkan, saya harap satu masing-masing perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, paham? Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok? Nah? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Atau 5? Acak. Gimana cara acak? Pakai kertas. Kita tadi sudah melakukan pencabutan nomor urut untuk kelompok yang tampil. Ternyata kelompok pertama yang tampil adalah kelompok 5, diikuti oleh kelompok 4, diikuti kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan terakhir tetap kelompok 5. Jadi silakan maju kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. cara pertama. Cara menyelesaikan masalah dengan cara 1. Bekerja sama dengan teman. Ya, bekerja sama dengan teman. Kemudian lanjut yang kedua. Ambil minat, kita tempel saja. Ambil saja yang sudah kita tempel. Ya. Yang kedua, ketika pulang sekolah kita mengajak teman untuk mengerjakan PR. Ya, katanya ketika pulang sekolah mengajak teman untuk mengerjakan PR. Ya, selanjutnya masih ada. Yang ketiga, menulis jadwal pelajaran. Ya, menulis jadwal pelajaran. Ya, lanjut. Yang keempat, kita harus belajar setiap malam. Ya, 4 tadi menyelesaikan masalahnya yaitu tidak mengerjakan PR sebanyak 5 tahapan. Tetapi harus diketahui dulu urutannya, nak. Yang pertama tadi kan dia sebutkan membuat jadwal pelajaran nanti di fase keempat. Harusnya membuat jadwal pelajaran dulu yang pertama. Kemudian mana lagi? Ya, harus diulangi lagi pembelajaran ketika malam hari. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, selanjutnya kita Hasil kerja saya dan teman-teman saya. Solusi pertama terlambat ke sekolah. Memasang alarm. Ya, memasang alarm. Yang kedua, meminta bantuan hasil kerja kelompok kami. Jawaban yang pertama, minta bantuan orang tua. meminta bantuan orang tua. Yang kedua, bangun lebih awal. Ya, di alarm. Yang kedua,
tidur cepat. Ya. Yang ketiga, Ya, yang ketiga, tolong dibantu temannya kelompok 3. Apa? batasi menonton TV supaya tidak kesiangan. Ya. Ya. Yang pertama, menuliskan jadwal pelajaran. Ya, yang pertama katanya harus menuliskan jadwal pelajaran. Yang kedua, saling memberitahu bersama teman. Ya, saya memberitahu teman-teman. Yang ketiga, kita harus belajar saat Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, tolong didengarkan Sakti. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin tiga orang mengungkapkan kira-kira apa yang kalian pelajari dari pemecahan masalah ini, cara memecahkan masalah ini. Apa yang kalian pelajari? Apa satu orang? Ya, Rama. Apa Rama? Silakan. Ya, jadi katanya Rahma dari belajar tadi cara memecahkan masalah, dia jadi lebih tahu hal-hal apa yang harus dilakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Contohnya tadi terlambat ke sekolah dan tidak mengerjakan PR. Adalah Amin. dia tidak terlambat ke sekolah dan mengerjakan PR. Ya, dari menyelesaikan masalah ini katanya bisa membuat nanti Amin tidak terlambat lagi ke sekolah atau mengerjakan PR. Jadi anak-anak kalau didengarkan, yang kalian lakukan tadi itu adalah prinsip dekomposisi. Ya, dekomposisi ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita dengan lebih teratur dan sederhana. Jadi kalian bisa dalam tidak mengerjakan tadi kalian bisa mengatur jadwal dulu, kemudian meminta bantuan sama teman atau bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, membiasakan diri belajar setiap malam sehingga kayaknya bisa terselesaikan. Nah, yang kedua tadi terlambat ke sekolah yang memasang alarm, meminta bantuan orang tua, tidak begadang. Nah, itu juga termasuk langkah-langkah yang teratur dan sederhana untuk menyelesaikan masalah. Begitu pula. Nah, untuk hari ini sekian. Berikan aplaus untuk kita semua. Untuk hari sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.